Halo, ketemu lagi dengan saya Herlina Agustin dari Program Studi Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Dan ini adalah materi kita yang ketiga tentang panduan etika dalam melaksanakan jurnalisme advokasi. Lalu kenapa ada kursi merah? Siapa yang menduduk di sini? Saya persilahkan. Dan apakah ini kursi panas? Bisa jadi tergantung dari perasaan yang Anda rasakan pada saat menjalankan jurnalisme advokasi. Oke, kita lihat sekarang ya, dalam memahami etika, yang pertama adalah teman-teman harus memahami isu dan harus rajin-rajin melakukan verifikasi. Itu sudah kita bahas di materi kita yang kedua. By the way, kalau mau makan silahkan loh. Daripada nanti mendengarkan saya sambil kelaparan, nanti nggak fokus. Kalau nggak fokus, nanti nggak jadi jurnalisme advokasi, malah saya yang diadvokasi. Jadi ayo teman-teman, semangat, tetap fokus, konsentrasi, jangan sampai kelaparan. Kalau ada yang kelaparan, mari kita bantu sama-sama, oke? Yuk lanjut ya. Lanjut lagi dengan, tadi kita mempelajari tentang isu dan verifikasi ya. Jadi kan ketika kita mengumpulkan data, isu tuh banyak tuh. Di lapangan tuh banyak isunya. Event itu banyak, peristiwa itu banyak. Gosip tuh banyak banget. Nah, bagaimana caranya? Saring, teman-teman. Saring, jangan pakai saringan teh, bukan. Tapi saring dengan pemikiran yang kritis. Apakah informasi yang saya terima ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Dan selalu ingat, verifikasi. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman. Setiap mendapatkan isu dan informasi, verifikasi. Begitu pula apa yang saya sampaikan sekarang. Verifikasi lagi. Oke? Ya. Kemudian, teman-teman harus ingat bahwa dalam memahami isu, selalu bedakan yang mana opini, yang mana fakta. Karena orang bisa melakukan secara opini ya. Misalnya gini ya, ada orang lewat menggunakan, contoh gini deh, kursi merah ini. Ini fakta atau bisa jadi opini? Bisa dua-duanya kan? Faktanya saya berdiri di belakang kursi merah. Opininya, ibu tidak mau duduk di situ karena di kursi ini ada pakunya. Bisa jadi kan? Nah itu opini karena tidak ada datanya. Tapi yang pasti ada kursi merah di sini. Dan begitu seringnya kita akan mendapatkan informasi yang seolah-olah data padahal opini. Berhati-hati, oke teman-teman ya. Berikutnya adalah kalau orang itu mempunyai opini, tetap harus dikasih ruang. Ya, sediakan ruang untuk opini, tapi harus jelas ini adalah sudut pandang pribadinya dia, bukan mewakili komunitas dia. Ini adalah kesimpulan atau konsekuensi dari hasil rapat semalam, boleh sampaikan. Tapi kalau itu bukan hasil rapat, hanya pandangan pribadi, sebut juga bahwa ini adalah pandangan pribadi narasumber, tidak mewakili fakta yang ada. Begitu oke? Supaya mudah untuk menjelaskan kepada halayak, kepada audiens kita bahwa yang namanya opini kita kasih apresiasi, tapi fakta tetap menjadi pegangan kita. Oke? Kita lihat yang berikutnya adalah ini dalam melakukan jurnalisme advokasi, seringkali kita mendapatkan kritik. Karena tadi bisa jadi apa yang kita sampaikan sebenarnya opini, bukan fakta. Tapi karena kita rusuh, tergesa-gesa gitu ya. Jadi kita menganggap bahwa opini orang itu adalah fakta, padahal bukan. Ya. Nah, jika kita dikritik, yang pertama, ayo kita terima dengan terbuka dan tanggapi dengan baik. Oke? Jangan kemudian defensif duluan atau bertahan atau malah ngajak perang gitu ya. Terima dulu. Kemudian gunakan kritik ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas liputan advokasi kita. Ya. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa kritik itu ini mah karena dia sebel sama aku. Enggak gitu Ferguson. Oke, enggak gitu Ferguson ya. Jadi jangan dianggap sebagai isu personal. Kritik adalah sarana pembelajaran. Jadi gunakan itu untuk meningkatkan liputan kita dan evaluasi diri kita ya. Jika memungkinkan
ajak komunikasi orang yang memberi kritik. Ada apa sih Pak? Ada apa Bu? Kenapa? Masalahnya apa? Tanya baik-baik, pertanyaannya harus lebih lanjut nih, harus lebih mendalam tentang pemahamannya dia tentang si masalah ini apa. Ibu nggak bisa gitu dong, jangan begitu. Kita mesti membuka komunikasi yang baik, oke? Kemudian kita juga harus mendengarkan. Jadi kritik ini harus dilihat, isu yang utamanya apa? Isu utama dari kritik orang terhadap kita apa? Tapi ingat, kita harus tetap pada tujuan advokasi kita. Tujuan melakukan liputan advokasi kita tuh apa? Gitu ya. Walaupun ada kritik, jangan kemudian patah semangat. Terus nggak melakukan apa-apa lagi. Terus berhenti melakukan jurnalisme, nggak selesai dong perjuangan kita gitu. Oke? Teman-teman, jangan mudah menyerah. Yang kita lakukan, it's not for us. Bukan hanya untuk kita, oke? Tapi juga untuk masyarakat yang akan kita bantu kemudian hari. Ya, kalau kritik itu berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan, kita harus minta maaf, bersedia mengakui kekurangan kita, dan kemudian sampaikan bahwa kita akan memperbaiki apa yang harus diperbaiki, apa yang harus kita benahi, mana yang harus dikoreksi, mana yang direvisi. Oke? Jangan mempertahankan kalau kita salah. Gitu? Ya? Paham ya? Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam area di mana ada aturan yang harus kita pahami terkait dengan isu itu. Ya. Yang pertama, ada hukum dan peraturan formal yang terkait dengan isu atau masalah sosial tersebut. Misalnya teman-teman ingin mengadvokasi isu pendidikan, sudah ada undang-undang pendidikan. Udah ada undang-undang pendidikan dasar, ada undang-undang pendidikan menengah, dan juga ada pendidikan tinggi. Ya, mau ngomongin tentang lingkungan. Lingkungan kan banyak tuh, ada hukum lingkungan secara umum, ada yang secara khusus. Misalkan ngomongin energi nih, ada tambang, ada satwa liar atau tanaman yang harus dilindungi dan sebagainya, taman nasional, itu udah ada undang-undangnya sendiri. Pahami dulu ketika kita memahami kasusnya. Selain hukum dan peraturan formal, ingat ada yang namanya norma sosial. Norma sosial itu adalah aturan yang tidak tertulis tapi berlaku di kalangan masyarakat tertentu. Bisa jadi juga secara umum loh. Misalnya kalau kita ke rumah ibadah, boleh nggak pakai celana pendek? Di beberapa rumah ibadah mereka melarang kita menggunakan celana pendek. Dan itu tidak tertulis, tapi sudah disepakati. Atau contoh lain adalah, bolehkah kita berenang dengan menggunakan baju pesta gitu? Kan nggak ada aturannya, tapi secara norma sosial, lah ya ngapain berenang di tempat itu. Jadi menyesuaikan perilaku kita dengan pandangan atau fungsi yang akan kita lakukan gitu, supaya tidak membuat konflik antara kita yang sedang melakukan liputan advokasi dengan kondisi masyarakatnya. Oke? Nah, berikutnya ada yang namanya etika sosial. Ini mengacu pada prinsip moral yang membimbing perilaku individu dan komunitas dalam konteks sosial. Misalnya, apakah kalau kita berhadapan dengan orang tua kita boleh bentak-bentak walaupun dia salah? Nggak boleh dong. Nah itu contohnya gitu. Yang kedua, ini yang lebih relatif gitu ya masalahnya. Seorang ayah mengatakan bahwa dia akan memberikan uang yang sama pada ketiga anaknya yang umurnya beda dan kebutuhannya beda. Apakah itu adil atau tidak? Apakah seorang anak, misalnya 3 nih ya, 3, yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu udah kuliah, sama-sama dikasih uang bulanan yang sama, 1 juta semua misalnya gitu ya. Fair nggak? Kan tidak. Nah ini sangat relatif, maka diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih terbuka untuk menetapkan keadilan dan etika yang tadi. Oke? Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Ketika kita bicara hukuman, ketika kita bicara hukum dan aturan, itu pasti ada hukumannya dan ada konsekuensinya. Sayangnya jarang sekali orang mendapatkan reward kalau dia melakukan
apa yang dianjurkan gitu ya. Lebih sering orang dihukum karena tidak melakukan atau melanggar aturannya gitu ya. Nah, kita mesti lihat sejauh apa seseorang tuh melakukan pelanggaran. Dan ini akan tergantung pada yang berikutnya, yaitu konsensus. Nah, beberapa peraturan mencerminkan konsensus dalam masyarakat, tapi ada lagi yang muncul sebagai hasil konflik kepentingan. Nah, konsensus ini tergantung dari bagaimana kita memahami dinamika yang berlaku di masyarakat. Oke? Nah, berikutnya lagi adalah setiap hukum dan peraturan itu harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Nah, kalau masyarakat dilibatkan dalam pembuatan hukum dan aturan, dia atau masyarakat itu cenderung lebih cepat memahami dan mematuhi aturannya ketimbang hukum yang dibuat tidak melibatkan masyarakat. Dan itu ya sering terjadi ya di kita ya, nggak dilibatkan gitu. Nah, setiap hukum dan peraturan juga harus diawasi penegakannya. Karena seringkali buat aja aturan hukum, tapi tidak ditegakkan. Orang yang melanggar hukum dibiarkan. Akhirnya numpuk masalahnya. Jadi ada konflik yang terjadi ya. Berikutnya kita lihat, peraturan yang baik harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Masyarakat umumnya yang paham bahwa oh iya itu aturannya adil, dia akan patuh. Ketimbang masyarakat yang nggak merasa adil gitu. Ini mah nggak adil buat dia ada kecenderungan untuk melanggar. Tapi masyarakat yang menganggap bahwa hukuman itu adil, dia akan patuh gitu ya. Dan peraturan bisa berubah seiring waktu, dia tidak stagnan tapi dinamis gitu. Oke? Sampai sini paham ya? Kita lihat yang berikutnya. Nih dia, pahami jalur hukum kalau liputan kita ada masalah. Yang pertama, pasti ada jalur hukum formal. Tapi saya akan minta pada teman-teman untuk memahami yang namanya arbitrase dan mediasi. Kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang masalah hukum, Anda bisa ikuti mata kuliah etika dan hukum media massa atau mata kuliah yang terkait dengan hukum yang ada di program studi jurnalistik yang terkait dengan jurnalisme dan pers. Oke? Hukum pers kalau salah namanya. Nah, nanti bisa ditanya lebih lanjut pada dosen yang bersangkutan ya. Oke, kita lihat di sini arbitrase dan mediasi itu biasanya saya anjurkan karena apa? Karena lebih murah dan lebih mudah ketimbang masuk ke hukum yang formal. Pengadilan hukum yang tradisional itu lama, panjang, makan biaya gitu. Tapi kalau masalahnya bisa diatasi dengan arbitrase dan mediasi, silahkan. Arbitrase sendiri itu adalah proses di mana sengketa diputuskan oleh satu atau beberapa pihak independen. Jadi ini ada yang berantem nih, ada yang konflik nih, dua. Arbitrase itu penengah, dia yang memutuskan. Tapi bisa juga dilakukan mediasi. Sama, mediasi juga prosesnya sama. Konflik ada penengahnya. Tapi dia akan mendengarkan dan itu akan menghasilkan kesepakatan bersama. Untuk mengatasi konflik, mengambil solusi yang lebih baik. Gitu kira-kira. Oke, berikutnya adalah menentukan siapa yang Anda advokasi. Hampir lupa nih teman-teman ya, karena kita harus tahu bagaimana caranya memilih strategi dan taktik advokasi yang sesuai dengan sasaran kita. Ini bisa melibatkan kampanye lewat media. Medianya bisa media konvensional yang umum, media massa yang umum ya. Misalkan yang sudah terjadi, yang sudah ada perusahaan medianya gitu, atau lewat media sosial, baik itu yang punya kita sendiri maupun punya orang yang lebih punya follower yang lebih banyak gitu ya, tapi dia memang punya kesepakatan dengan kita untuk memperjuangkan apa yang kita advokasi gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan lobby. Jangan membuat advokasi itu sebagai sebuah cara untuk menyerang gitu. Tapi gunakan lobby dan negosiasi. Itu lebih baik hasilnya. Ketimbang kita harus jadi kayak serangan terus-terusan gitu ya. Capek kita gitu. Kemudian gunakan petisi atau bentuk advokasi lain. Kampanye,
seperti biasa ya. Selain itu, kalau kita bicara strategi juga harus ditentukan jadwal kegiatan advokasi kita. Susun rencananya dengan tahapan-tahapan yang tepat. Ada kunci-kunci tertentu, tanggal tertentu, waktu tertentu gitu ya. Siapa, kalau dalam komunikasi itu ada unsurnya kan, ada siapa yang akan menjadi komunikatornya nih? Si A, si B, si C. Kepesan yang disampaikannya akan disampaikan berapa macam pesannya walaupun isunya sama gitu ya. Kemudian kapan nih akan di-launching kampanyenya? Lewat media apa? Nah, seperti itulah contohnya gitu ya. Kemudian pesan lagi-lagi harus tepat dan harus meyakinkan. Yang penting jelas. Kita jelaskan pengennya kita apa, tujuan kita apa. Gitu? Baik. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan ke program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Boleh lewat media sosialnya ataupun webnya. Anda bisa lihat nanti di Instagramnya ada, di Twitternya ada, monggo silahkan disampaikan. Kemudian jelaskan pertanyaan Anda. Oke? Dan nanti kita usahakan untuk menjawabnya ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, karena kesehatan Anda dibutuhkan dalam perjuangan untuk memperbaiki dan membantu mereka yang sedang kesulitan. Oke? Jangan sakit dong, biar yang penting sehat. Kalau sehat itu kita bisa bermanfaat. Ya, sampai bertemu lagi di materi kita yang keempat tentang evaluasi dan dampak dari jurnalisme kita. Sampai ketemu. Salam.